Anda kembali bersama kami di Sapa Kaltim dan masih bersama kedua narasumber kami, saudara. Ada Mas Latif, Sekretaris PASI, dan ada Mas Sidik selaku atlet lari yang sebentar lagi akan mengikut lomba kejuaraan nasional. Kembali ke Mas Latif, Mas, misi dari PASI ini sendiri kita tahu bersama bahwa untuk memoles atlet dalam hal olahraga atletik gitu ya. Nah, sejauh ini sudah adakah atlet Balikpapan khususnya yang berprestasi di tingkat nasional atau mungkin ada yang internasional begitu? Selama saya di sini ya Mbak ya, selama saya di sini, tapi kalau di itu saya kurang tahu. Karena saya dari ada di Balikpapan dari 2016. Itu belum pernah ada yang bisa mendapatkan prestasi di level nasional. Kalau hanya ikut kejuaraan yang nasional memang ada, tapi kalau sampai menjuara itu tidak ada. Termasuk kejuaraan open ya. Kejuaraan open itu ada dulu 2000 berapa ya itu ya, 17 kalau nggak salah itu. Tapi saya masih baru-barunya bergabung di PASI Balikpapan. Ada kejuaraannya namanya Jabar Open. Itu Balikpapan juara 2 atau 3 untuk tim estafetnya, 4 kali 100 meter. Tuh. Nah setelah itu sudah tidak ada lagi. Nah alhamdulillahnya saat ini saya diberikan amanah untuk melatih dan terbitlah atlet saya ini namanya Ibnu Sidik ini. Jadi yang membuat saya bangga dan senang itu 2023 itu kan ajang kualifikasi PON yang diselenggarakan di Aceh dan Sumatera Utara. Nah, kita ada persiapan setelah kamu pulang dari pasukan Garuda cuma 3 bulan ya? Betul. 3 bulan. Oh, berarti udah pernah ikut PON juga ya, Mas? Seleksi. Kualifikasi. Kualifikasi PON, saya, Sidik, dan ada satu atlet lagi, Jadi 3 bulan itu bagaimana saya merancang program latihan sedemikian rupa sehingga anak ini bisa berlari di angka 15 menit dulu. Karena catatan terbaiknya Sidik ini 16 menit 40 detik saat dulu. Itu. Okay. Akhirnya ya penekanan saya dalam latihan cuma satu Mbak. Seperti tadi Sidik bilang, selama latihan tidak boleh sakit. Beneran itu nggak sakit? Gitu. Wow. Karena kalau sudah sakit, semua performa yang dia lakukan selama latihan akan hilang. Karena 1 hari latihan ibarat presentase itu udah berkurang 5% Mbak. Dari 100% loh. Sehingga tingkat kebugarannya dia tidak akan stabil. Karena harapan kita dalam latihan itu bagaimana dalam setiap harinya dia selalu bugar. Itu dia. Nah, makanya tadi Sidik sempat menyampaikan tentang pola makan dan istirahat. Jadi selama 3 bulan itu saya berikan treatment program dan sebagainya. Ada itu di kejuaraan Jabar Open 2023 di Bekasi. Itu event kualifikasi PON pertama Sidik dan juga rekannya yang satunya itu. Dan masuk saat itu. Itu dia sendiri kaget bisa lari 15 menit. Wah. Mungkin Sidik bisa ceritakan itu kenapa dia bisa lari. Gimana itu Mas Sidik? Gila latihannya Pak, di luar nalar. Belum saatnya kita interval 400 kali 30 tuh masuk di sekian detik. Iya. Sudah ditargetkan segitu sama pelatih saya Mbak Wali gitu. Akhirnya tapi dari 16 ke 15 harusnya gampang dong. Wah, karena kan pada setelah pandemi kan 16 ya, 16 iya, 16 menit kan. Kemudian ke 15 itu kan cuma 1 menit aja turun. Kalau berbicara di dunia atletik tuh 1 detik atau 5 detik tuh sangat berharga, Bang. Iya, Pak. Apalagi 1 menit, Pak, harus benar-benar serius itu latihannya, Pak. Tapi saingannya saat itu gimana sih? Saingannya berat semua? Saingannya berat-berat sekali, Pak, atlet nasional, Pak. Mereka itu latihan di cuaca dingin, Pak. Mereka di Bandung, Pak. Kalau saya kan di cuaca yang sangat ekstrim, Pak, panas di Balikpapan. Nggak panas, nggak hujan ya, nggak jelas di sini cuacanya. Iya, Pak. Itu ya, jadi bedanya di situ ya. Iya, bedanya di situ. Tapi akhirnya bisa 15 menit. Iya, luar biasa itu. Saya latihan disiplin, betul-betul disiplin itu saya latihan itu, Pak. Pagi sore itu, Pak. Berapa bulan tadi persiapan? 3 bulan. 3 bulan itu setiap hari dan nggak pernah sakit ya. Luar biasa. Dan di Jabar Open itu alhamdulillah kita dapat medali perak gitu Mbak.
15.33 ya Dik ya. Oh, 33 15.33. Itu 15.33 itu adalah prestasi Sidik selama 3 bulan latihan terakhir, dan itu kita dapat medali perak untuk Kalimantan Timur. Itu pertama kalinya ya? Pertama kali event nasional dan kualifikasi PON. Oke. Dan targetnya apa lagi nih? setelah Agustus ini targetnya harus naik dong ya? kalau bulan Agustus ini harapan saya dia masuk angka 14, Mbak. Oke. Kalau sudah masuk 14 menit, berarti dia sudah bisa bersaing dengan 3 orang di atasnya Sidik. Gitu. 3 orang ini maksudnya yang dari Balikpapan juga? 3 orang ini yang dari nasional, Mbak. Oke. Karena kan Agustus itu kan kita kejuaraan nasional. Beda dengan kejuaraan daerah. Ya. Kalau kejuaraan daerah itu, alhamdulillah selama saya pantau di Kalimantan Timur, belum ada yang bisa lari di depannya Sidik. Wow. Gitu. Nah, ini satu-satunya berarti harus Iya. dijaga berarti. Nggak boleh hilang selama 2 bulan ke depan. Iya ya. Harus ada targetnya 14 berarti ya. Iya, untuk 14. kejuaraan nanti. Jadi harapannya bisa dapat emas dong ya. Nggak perak lagi berarti. Iya, Harus melebihi 3 orang yang terbaik di nasional. Indonesia. betul. Sudah yakin bisa Mas Sidik? Kalau menurut saya sih, saya sendirinya kalau nggak ada kendala Mbak ya, contohnya kayak sakit gitu Mbak, insya Allah saya bisa bersaing sama mereka Mbak, karena mereka dulu pernah bersaing di 2020 sama saya di event-event di luar kota, di Jakarta tuh Mbak, event-event fun run kan Mbak. Iya. Saya masih bisa bersaing Mbak, cuma saya kalahnya di COVID aja Mbak, mereka waktu COVID masih latihan, sedangkan saya nggak latihan Mbak, kalahnya di situ Itu saya ngaruh Mbak. juga ya, maksudnya setahun Sangat ngaruh. COVID itu ya, Sangat ngaruh ngaruh, juga ya, Mbak. stamina Iya. langsung turun drop gitu Turun ya. dulu, otot kita kan dor Mbak. Ya betul. Oke. Tantangannya apa sih Mas Latif untuk membina khususnya sekarang ini atlet muda ya, di era teknologi juga orang banyak lebih memilih fokus ke media sosial. Tantangannya apa yang dirasakan oleh Pak Hanis? Kalau tantangan untuk khususnya atlet remaja Mbak ya, tantangannya itu bagaimana supaya kita sebagai pelatih itu memberikan edukasi pentingnya kalian itu berolahraga untuk masa depan. Karena olahraga itu ibaratkan investasi kita di hari tua. Ya. Gitu. Nah, bahkan untuk atlet remaja sendiri yang saya bina ini rata-rata orang tuanya itu sudah angkat tangan. Kebetulan itu. Karena Udah nggak setelah sanggup ya? karena setelah ada yang datangnya itu pagi ini selama libur sekolah, memang saya berikan aturan selama liburan sekolah kalian latihannya pagi dan sore, supaya pagi ada kegiatan di lapangan, karena kan mempersiapkan diri untuk ikut kejuaraan daerah dan ajang seleksi pekan olahraga pelajar di PPU Mbak. Seperti itu. Nah, itu tantangannya itu kecanduan dengan game online. Oke. Itu yang paling susah itu. Jadi bikinnya tidurnya tengah malam. Betul. Itu ngaruh juga. Bahkan saya pun sempat menghubungi beberapa orang tua juga untuk menekankan kepada anaknya. Sehingga bukan hanya saya memberikan edukasi kepada mereka dan penekanan saat di lapangan, tapi peran orang tua pun penting di rumah. Penting. Karena yang ngawasin di rumah adalah orang tua ya. Iya, betul itu. Yang memberikan pengawasan, support dari parentingnya keluarga dan yang lain-lainnya gitu. Sehingga anak maju atau tidak berkembangnya atau tidak itu peranan besarnya terhadap orang tua juga dan keluarga gitu. Jadi Itu. tantangannya itu ya, game online sekarang yang bikin ya di mana-mana sih kayaknya. Iya. Sebelumnya kita mewawancarai dari sebelumnya saya lupa, tapi yang pasti untuk di olahraga ini juga tantangannya anak-anak ini media sosial, game online itu ngaruh banget untuk mendidik atlet remaja khususnya di Iya. era ini. Tapi Mas Sidik, sudah ada nggak maksudnya tempat khusus di Balikpapan ini? Sorry Mas Latif, tempat khusus di Balikpapan ini untuk pelatihan atletnya kah? Maksudnya di mana? Nah, kalau kita berbicara standarisasi ya Mbak ya, itu masih belum. Selama saya jalan 10 tahun di sini itu kita masih belum mempunyai tempat standarisasi untuk pelatihan atau untuk latihannya para atlet yang ada di Balikpapan. Sementara ini kebetulan saya dari instansi TNI juga masih berlatih di dalam stadion yang ruang lingkupnya itu punya stadionnya Angkatan Darat seperti itu. Jadi masih numpang lah ceritanya.
masih numpang di situ untuk berlatih. Tapi dan itu pun satu-satunya stadion yang mempunyai lintasan atletik terukur ya hanya di situ saja. Di mana maksud stadion Di mana? Stadion Sudirman, Mbak. Oh, oke. Stadion Sudirman. Nah, sebenarnya itu harapan saya itu khususnya kepada pemerintah itu dibentuknya atau dibuatnya stadion atletik itu bukan untuk atletik saja, tapi untuk semua cabang olahraga. Kenapa saya bisa berbicara seperti itu? Yang namanya tes fisik, kita memerlukan yang namanya lintasan lari. Karena latihan fisik itu bukan dengan lapangan yang cuma 20-30 meter, tapi ada namanya itu latihan daya tahan. Latihan daya tahan kan di dalamnya itemnya banyak, dan tesnya pun macam-macam ya Mbak ya. Tes untuk latihan tes untuk daya tahan itu kan macam-macam, sehingga itu nanti fasilitas stadion itu akan dipakai untuk semua cabang olahraga nantinya gitu, untuk pusat pelatihan olahraga prestasi. Dan mungkin nanti bisa jadi teman-teman runner-runner Balikpapan bisa jadi ke situ semua nanti. Istilahnya dia tidak ada tempat untuk berlari, jadi tidak lari di jalan raya lagi. Nah, seperti itu. Kadang kan orang runner kalau mau latihan ke stadion sebenarnya takut karena kan itu memang ruang lingkupnya militer seperti itu gitu. Jadi harus ada tempat khusus ya. Iya juga sih, nanti masuk ke situ nanti salah-salah nanti dicegat langsung di depan, ini siapa nih yang mau lari. Harus ada tempat khusus memang untuk atlet Balikpapan untuk ini. Sudah ada komunikasi kah dengan pemerintah setempat soal ini? Sebenarnya kalau dari PASI sudah ada komunikasi, tapi sering menyampaikan kepada teman-teman dari Dinas Pemuda dan Olahraga di Disporapar Balikpapan tentang kebermanfaatan stadion. Dibuatnya stadion atletik gitu. Sudah sering saya sampaikan dan sebagainya. Dan dari pihak Dispora pun juga sudah sempat menyampaikan dan mengalokasikan anggaran untuk ini, tapi soal realisasinya saya kurang paham ya Mbak ya. Apakah memang sudah diajukan atau belum, tapi yang pasti saya sudah sering menyampaikan kita tidak ada fasilitas jangan berbicara prestasi. Karena adanya prestasi itu harus ada faktor pendukungnya. Salah satunya sarana dan prasarana. Jadi jangan, kalau misalkan kita bilang, oh kita tanpa ini bisa kok kita juara, tanpa ini kita bisa juara. Tapi juaranya di level apa? Kalau di level daerah atau level kota mungkin iya. Tapi kalau di level nasional belum. Itu bisa harus satu. Mas Sidik ya. Kalau udah 10 mungkin udah bisa dikatakan berhasil ya. Betul. Tapi kalau baru satu sepertinya memang tadi itu sarana dan prasarana itu penting juga yang harus disiapkan saat ini. Oke, terakhir mungkin ke Mas Latif dan Mas Sidik. Apa yang ingin disampaikan ke anak muda di luar sana mungkin yang masih tidak peka lah dengan lari gitu ya, atau olahraga atletik? Apa ajakan yang bisa disampaikan untuk mau bergabung di situ, di PASI kah atau di olahraga di atletik ini kah? Ajakan untuk mau menjadi atlet, kenapa, dan kemudian apakah bisa dari sekian banyak orang luar sana tuh bisa menjadi pelatih juga gitu ya? Mungkin kalau dari sisi atlet dari Mas Sidik kali ya yang bisa mengajak, dan mungkin dari pelatih mungkin dari Mas Latif. Silakan. Saya dulu apa ini? Dari sana dulu deh, Mas Sidik dulu deh. Kalau dari saya Mbak, untuk anak-anak muda yang ada di Balikpapan, boleh bergabung sama tim S Borneo Atletik untuk mendidik mental juara dan untuk mengejar prestasi dan untuk hidup sehat untuk kedepannya, Mbak. Susah nggak sih lari itu? Oke, susah nggak sih? Maksudnya kan di luar sana pada mikir kan, malasnya saya bangun pagi, saya harus konsistensi dan mengatur waktu, itu gimana kalau? Nggak, nanti kita nggak terlalu sulit gitu, Pak. Yang penting kita pinter-pinter ngatur waktu, Pak. Nanti kita nyampe di lapangan, nanti kita arahkan, Pak, kasih masukan yang baik, terus ngasih motivasi, Pak. Terus kita didik disiplin anak-anak itu, Pak, gitu. Yang penting ada kemauan dulu ya. Betul, Pak. Yang penting ada kemauan dari diri sendiri, Pak. Oke, silakan Mas Latif. Kalau saya dari segi pelatih ya Mbak ya, atau atlet juga? Pelatih juga. Oke. Kalau untuk saya, khususnya untuk para pelatih di Balikpapan ataupun di Kalimantan Timur, pesan dan saran saya adalah
jangan pernah malu untuk belajar walaupun usia kita sudah lanjut. Karena perkembangan olahraga baik di nasional maupun di internasional itu sudah banyak beberapa penelitian dan terobosan-terobosan untuk memajukan olahraga prestasi baik di cabang olahraga atletik ataupun cabang olahraga yang lainnya. Nah, karena itu nanti akan mempengaruhi tingkat keberhasilan kita ketika mencetak atlet-atlet yang akan kita bina saat ini gitu. Karena dengan semakin bagusnya kita belajar, SDM pelatih semakin bagus, otomatis atlet pun akan mengikuti apa yang dikatakan oleh pelatih gitu. Nah, otomatis kan ketika kita berbicara atlet, bagaimana kita menarik perhatian atlet supaya olahraga ini tuh bagus. Olahraga ini tuh mempunyai tingkat kebermanfaatan yang luar biasa gitu. Karena kan atletik itu kan mother of sport ya, Mbak ya. Itu. Jadi ibu dari semua cabang olahraga gitu. Makanya harapan saya itu kalau pelatih tadi SDM, kalau untuk para atlet atau teman-teman dari remaja, harapan saya olahraga adalah investasi di masa tua. Itu yang paling penting. Poinnya adalah investasi di masa tua ya, betul. Harus dimulai dari remaja dulu nih. Kalau udah kayak kita yang udah 30 nih kayaknya nggak sanggup lagi, Mas. Lari ya, jadi mumpung masih remaja nih, jangan sia-siakan waktu dengan game online ya. Lari aja di luar sana kan, untuk investasi kesehatan di masa tua. Betul. Terima kasih banyak Mas Latif dan Mas Sidik waktunya pagi hari ini di Sapa Kaltim. Sukses selalu untuk PASI Balikpapan. Amin. Semoga tadi ya PR-PR-nya ya, SDM, prasarana semuanya terpenuhi ya. Amin. Target ke depan seperti apa, dan juga untuk Mas Sidik sukses untuk kejuaraan nasionalnya. Amin. Target Porprov dan PON-nya semuanya tercapai. Amin. Jadi atlet kebanggaan Kalimantan Timur ya, yang kita semua harapkan gitu ya. Terima kasih Mas-mas sudah bergabung, dan saudara terima kasih banyak atas waktu Anda di Sapa Kaltim pagi hari ini. Saya Paulina Jarup pamit undur diri, sampai jumpa.